Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan metode bentuk dasar. Apa itu metode bentuk dasar? Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita punya 3 metode untuk menyelesaikan, yaitu substitusi langsung, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua menggunakan bentuk dasar, yaitu yang kali ini akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan penyederhanaan bentuk trigonometri atau pemfaktoran. Baik, kita fokus ke yang metode kedua. Penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan metode bentuk dasar adalah sebagai berikut. Yang dimaksud bentuk dasar adalah yang pertama, sin x per x untuk x mendekati 0, itu nilainya 1. Ini sudah saya contohkan atau sudah saya perlihatkan tabelnya di video pertama bahwa sin x per x itu nanti nilainya mendekati 1. Begitu juga sebaliknya x per sin x. Ya, jadi sin x per sin x untuk x mendekati 0 nilainya juga 1. Tan x per x juga 1, x per tangen x juga 1. Jadi untuk sin dan tan ya, itu nilainya 1. Berikutnya masih berupa bentuk dasar. Ini pengembangan ya. Jadi kalau tadi sin x per x itu 1, kalau ada sin ax per bx itu tinggal diambil angka depannya x, yaitu a per b. Seperti itu ya. Yang kedua, limit untuk ax per sin bx sama. Ini juga a, ini bawah b, berarti a per b. Untuk tangen juga sama. Jadi sin sama tangen statusnya di sini sama. Tan ax per bx adalah a per b. Ax per tan bx juga a per b. Nah, seperti itu. Termasuk ketika sin sama tan itu digabungin. Jadi misalkan sin ax, sin bx itu juga a per b. Tan dan tan ya, tan ax, tan bx itu a per b. Sin ax sama tan, ini sin sama tan ya. Jadi tinggal a per b juga. Tan ax, sin bx a per b. Nah, atau cara gampangnya adalah kita anggap saja sin dan tangen itu hilang. Kita cukup ambil koefisien dari x, yaitu a per b, a per b, a per b. Oke, bentuk dasar cara ngingat paling mudahnya adalah sin dan tangen hilang. Seperti itu ya. Sekarang kita coba membuktikan untuk limit x mendekati 0 ya, x per sin x bahwa nilainya adalah 1. Kita gunakan 3 buah bangun. Perhatikan gambar yang sebelah kiri, gambar pertama itu ada segitiga O A B. Nanti luasnya adalah setengah kali alas, ini tinggi. Berarti setengah kali OB dikalikan AB. Yang kedua, kita punya juring OAC. Kita tahu di SMP bahwa luas juring adalah sudut dibagi 360 dikalikan luas lingkaran ya, yaitu PR kuadrat. Kemudian segitiga berikutnya adalah segitiga OCD. Kalau kita lihat, kalau ini sampai sini R, OC juga berupa R. Jadi kalau kita lihat nanti luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kebetulan R. Nanti tingginya adalah CD. Nanti lebih jelasnya kita bahas pada slide berikutnya. Perhatikan bahwa gambar dari kiri, yang tengah, dan yang paling kanan itu berlaku hubungan seperti ini. Luas segitiga ini itu lebih kecil ya, luasnya lebih kecil daripada yang tengah, juring. Juring ini luasnya lebih kecil daripada segitiga yang paling kanan. Padahal semuanya membentuk sudut X ya, semuanya membentuk sudut X. Nanti ada suatu saat di mana luas yang kiri, tengah, dan kanan nanti sama. Ya, nanti akan sama ketika nilai X-nya mendekati berapa. Nah, seperti itu. Baik, kita pahami dulu segitiga ini, hubungan ini ya, bahwa segitiga kurang dari juring, juring kurang dari segitiga yang besar. Kita akan analisa satu persatu. Yang pertama,
Kita ambil gambar yang paling kiri, yaitu segitiga OAB. Dengan sudut X yang ada di sini, ini sudut X. Pertama, kita punya sin X itu demi. Sin X ini kan segitiga siku-siku ya. Sin adalah demi. Ini samping ya. Sin itu demi, depannya itu AB, miringnya itu R. Berarti sinnya adalah AB per R. Atau bisa dikatakan bahwa AB sama dengan, ini dikalikan silang ya, AB sama dengan R-nya dikalikan ke sana, R sin X. Nah, ini tingginya udah ketemu. Kita tinggal nyari OB, yaitu sisi samping. Cos X, cos itu sami ya, samping per miring. Cos itu samping per miring. Sampingnya adalah OB, miringnya R, berarti OB per R. Kalau pengen mencari OB, tinggal R-nya dikalikan silang ke sana, yaitu OB sama dengan R cos X. Oke. Kita sudah mendapatkan alas dan tinggi, tinggal kita cari luasnya. Luas segitiga OAB adalah setengah kali alas, yaitu OB, dikalikan tinggi, yaitu AB. OB, ini rumusnya OB, masukin ke sini, R cos X. AB, ini rumus AB, masukin ke sini. Ya, jadi ini yang OB, ini yang AB. Berarti setengah R dikalikan R itu R kuadrat, cos dikalikan sin, atau sin dikalikan cos. Jadi kita peroleh luas OAB adalah setengah R kuadrat sin X cos X. Sekarang kita ke segitiga, ke juring ya, ke juring yang ada di tengah tadi. Kita tahu bahwa luas untuk juring adalah X atau sudutnya per 360 dikalikan luas lingkaran. Berarti kan X per 2pi, 360 itu nilainya 2pi ya. Kita tahu pi itu 180 derajat kalau ngomongin sudut. Sementara luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Di sini pi dan pi bisa disederhanakan sehingga diperoleh X per 2 dikalikan R kuadrat. Itu luas OAC juring. Ketiga, kita lihat segitiga OCD. Yang OC sendiri nilainya R, gitu ya. OC itu R. Kita mencari CD sekarang. Hubungan antara OC dan CD ini adalah D sa. Kalau sudutnya X, D sa itu tangen. OC nilainya adalah R, kemudian tangen X itu adalah D per sa. D-nya CD, sampingnya OC. Berarti tangen adalah CD per OC. Kemudian OC-nya sendiri itu R, berarti tan X adalah CD per R. Kemudian R-nya kita kalikan silang ke sana, kita peroleh CD sama dengan R kali tan X. Kemudian kita cari luasnya, luas segitiga OCD. Berarti setengah dikalikan alas, yaitu OC, dikalikan tinggi, CD. Setengah kali alasnya OC itu R, ini ya. Dikalikan tingginya, yaitu CD. Tadi CD adalah R tangen alfa ini. R tangen alfa, tangen X, sorry. Maka setelah dihitung jadinya setengah R kali R itu R kuadrat tangen X. Kita peroleh 3 rumus. Ini luas OAB, luas OAC, dan luas OCD. Sekarang kita hubungkan dengan hubungan yang tadi, bahwa segitiga ini luasnya kurang dari itu, kurang dari yang paling kanan. Oke, dari langkah sebelumnya kita peroleh nilai-nilai seperti ini. Ada 3. Lalu kita hubungkan dengan aturan ini, bahwa yang kiri akan kurang dari yang tengah, tengah akan kurang dari yang kanan. Luas OAB kita ganti dengan ini ya, setengah R kuadrat sin X cos X. Kemudian kurang dari luas OAC tadi adalah X per 2 R kuadrat. Kemudian luas OCD adalah setengah R kuadrat tangen X. Oke, jika sudah, kita hilangkan setengah dengan cara dikalikan 2. Lalu kita hilangkan R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat dengan cara dibagi R kuadrat. Atau boleh kita katakan, akan dikalikan 2 per R kuadrat. Sehingga nanti 2-nya habis nih, setengahnya habis. Kemudian R kuadratnya juga habis, karena dibagi R kuadrat. Nah, jadinya seperti ini, lebih ringkas ya. Sin X kali cos X kurang dari X kurang dari tangen X. Berikutnya, karena target kita tadi adalah limit X per sin X ya.
Target kita kan ini tadi, membuktikan ini. Maka semua ruas saya bagi sin X. Sebelumnya tangennya saya rubah dulu. Tangen itu sin per cos. Oke, jadinya seperti ini. Lalu kita bagi dengan sin X. Jadi yang sin X nanti hilang. Ini juga hilang. Nanti akan muncul per sin X-nya. Kira-kira seperti itu. Jadilah cos X, X per sin X, 1 per cos X. Target kita tadi adalah mencari limit X mendekati 0. Maka ketiga ruas kita beri operasi limit. Ya, ketiga ruas kita beri operasi limit. Kemudian kita ganti dengan metode substitusi. Limit cos X untuk X mendekati 0 adalah 0-nya dimasukin ke X. Ini nih. Cos X menjadi cos 0. Lim sin X per sin X gak usah diganti. 1 per cos X diganti 1 per cos 0. Kita tahu cos 0 nilainya 1 ya. Cos 0 itu nilainya 1. Ini 1 per 1. Maka kita peroleh 1 kurang dari limit. Limitnya kurang dari 1. Coba kita analisa. Ada suatu limit di mana dia lebih dari 1 tapi kurang dari 1. Kan nggak mungkin. Nilainya pasti 1 gitu ya. Limit itu kan mendekati. Ya, nilai limitnya lebih dari 1 tapi kurang dari 1 itu tidak mungkin dan tidak lain adalah nilainya 1. Ya, berdasarkan teorema limit, yang lebih dari 1 tapi kurang dari 1 ya 1. Jadi limit itu kan mendekati. Tidak bisa dibilang ini lebih dari 1 atau kurang dari 1, benar-benar itu tidak. Tapi yang mendekati lebih dari 1 dan kurang dari 1 itu ya angka 1. Itu tuh membuktikan bahwa limit X per sin X untuk X mendekati 0 adalah 1. Oke, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk bentuk dasar. Mungkin perlu saya tuliskan lagi. Tadi kalau kita punya bentuk dasar ini ya. Ini AX dibagi sin BX. Kan tinggal kita ambil A per B-nya. Gitu. Jadi penyelesaiannya adalah langsung saja kita tulis nilainya langsung aja. A per B yaitu 2 per 6. Yaitu sepertiga. Gitu ya. Berikutnya 3x per 2 tan 4x untuk x mendekati 0. Sama, ini juga jawabannya langsung aja nih, yang atasnya itu 3. Jadi yang ini nilainya tuh 3 per 4 gitu ya. Di sini masih ada 2. Jadinya 3 per 8. Saya ulangi. 2 di sini kita tulis saja, sementara yang 3x per tan 4x tadi kita gunakan rumus A per B yaitu 3 per 4. Jadinya 3 per 8. Oke, berikutnya sin 2x per tangen 4x. Gampang juga, ini langsung kita ambil jawabannya 2 per 4 ini, 2 per 4 yaitu setengah. Jadi konsepnya sin dan tangen itu sejenis ya, bisa dibilang kalau dalam bentuk dasar trigonometri sin dan tangen itu bisa dihilangkan gitulah gampangannya, langsung aja 2 per 4 setengah. Oke, 4 tan 3x 3 sin 8x sama, ini 4 per 3 boleh kita tulis dulu 4 per 3. Nah, yang tan sama sin ini kan nilainya 3 per 8 itu ya, 4 per 3 3 per 8. Nah, 3 sama 3 boleh disederhanakan, 4 sama 8 itu 2, jadinya setengah. Contoh 5, x kuadrat sin x tan 2x. Oke, kalau ada kuadratnya silahkan kalian pisah dulu ya, kalian pisah dulu menjadi seperti ini nih. X kuadrat adalah x dikalikan x, ini adalah sin x, ini tan 2x. Nah, jadi yang ini dan ini itu nilainya 1 per 1, yang ini dan ini itu nilainya 1 per 2. Nah, jadinya setengah. Oke, berikutnya sin kuadrat 6x
per 4x tan 3x. Penyelesaiannya adalah kita pisah dulu yang kuadrat menjadi, kita tulis dua kali ya, jadi sin 6x dikali sin 6x. Nah, untuk penyebutnya tetap aja 4x dikali tan 3x. Yang pertama, yang depan itu jawabannya 6 per 4. Yang ini jawabannya 6 per 3. Oke, 6 per 3 jadinya 2. 6 dibagi 4 adalah 3 per 2. Sehingga jawabannya 3. Kita lanjut contoh ke-7. Limit 4x tan kuadrat 3x per 6x kuadrat sin 8x untuk x mendekati 0. Baik, langkahnya sama. Untuk yang kuadrat bisa kita pisah-pisah dulu. Ini menjadi limit x mendekati 0, 4x nya tetap. Nah, tan kuadrat 3x kita tulis saja dua kali, tan 3x tan 3x. Oke, 6x kuadrat kita tulis 6x sama x. Ini sin 8x ya, sin 8x. Oke, sesuai aturan dasar, ini sama ini boleh kita coret, tinggal 4 per 6. Yang tan 3x per x ini jadinya 3 per 1. Yang 3x per 8x ya, ini sin sama tan bisa dihilangkan saja, jadinya 3 per 8. Oke, seperti ini. Kemudian yang 4 sama 8 bisa kita sederhanakan. Kemudian yang 3 sama 6 kita sederhanakan juga. Kita peroleh hasilnya adalah 3 per 4. Sebenarnya kalau mau cara cepatnya sih cukup ambil angka-angkanya saja. Jadi setelah kita tahu bahwa di sini 4x tan kuadrat 3x itu jadinya 4. Tan kuadrat 3x berarti 3x-nya ada 2 ya. Berarti 3 kayak gini. 6x kuadrat berarti 6x. Ya udah 6 aja. Sin 8x itu 8. Nah, tinggal kita coret-coret aja kayak tadi. Ya, jadi jawabannya 3 per 4. Contoh ke-8, tentukan nilai dari limit sin pangkat 3 2x kemudian dibagi tan pangkat 3 setengah x. Sama seperti contoh sebelumnya, kita tinggal jabarkan dulu untuk yang pangkat 3. Jadi sin 2x, sin 2x, sin 2x. Ini pangkat 3 ya. Kemudian tan pangkat 3 setengah x. Kita tulis saja tan setengah x, tangan setengah x, tangan setengah x. Oke, sin per tan. Berarti kita tinggal bagi nih, 2 per setengah. Ini juga 2 per setengah. Yang ini juga ya, 2 per setengah. 2 dibagi setengah adalah 4. Ini 4, ini 4. 4 kali 4 16 dikalikan 4 lagi 64. Oke, ini jawabannya. Contoh ke-9, tentukan nilai dari kotangen 5x per kotangen 10x. Oke, yang harus dipahami adalah kotangen itu adalah kebalikan dari tangen atau sepertangen, gitu ya. Jadi silakan dijabarkan dulu. Berarti ini menjadi limit x mendekati 0. Ini jadinya 1 per tan 5x. Nah, kotangen 10x adalah 1 per tangen 10x. Kita tahu bahwa kalau kita punya pecahan A per B dibagi C per D, kita akan membuatnya menjadi A per B dikali, gitu ya, dibalik menjadi D per C. Sama nih, ini juga kalau kita balik itu menjadi 1 per tan 5x dikali, ini dibalik jadinya tangen 10x per 1. Atau boleh kita tulis menjadi tangen 10x per tangen 5x. Tadi dengan rumus aturan standar, rumus bakunya atau bentuk dasar untuk trigonometri, tangen AX per tangen BX itu adalah A per B.
10/5. Jawabannya 2. Contoh terakhir ke 10, sin 3x kosekan 5x kotangin 6x tangin 2x. Baik, kita jabarkan dulu. Kita harus tahu bahwa kosekan x atau biasa ditulis CSC ya, CSC x itu adalah kebalikan dari sin atau supersin. Jadi ini kita tinggal jabarin aja dulu. Sin 3x tetap sin 3x, kosekannya adalah 1 per sin 5x. Kotangin tadi udah saya jelaskan, dia adalah 1 per tangen. Di sini adalah tangen 2x. Nah, yang di sini sin 3x dikalikan 1 per sin 5x itu menjadi sin 3x per sin 5x. Yang ini jadinya tangen 2x per tangen 6x. Kemudian menggunakan sifat limit. Limit ini bisa pisah ke keduanya ya. Jadi kalau mau kita kerjakan dengan sifat, kita kerjakan seperti ini. Jadi limitnya masuk ke masing-masing nih, ke yang pembilang dan juga dia ke penyebut. Baik, setelah ketemu seperti ini, tadi bentuk dasar sin AX per sin B adalah A per B, 3/5. Yang ini adalah 2/6 ya. Boleh kita tulis menjadi 3/5 dikali 6/2. Ini sama ini 3. 3 kali 3 9. Jawabannya 9/5. Baik, itulah cara mengerjakan limit menggunakan bentuk dasar. Ini masih pada bagian pertama, karena nanti ada pengembangan lagi untuk bentuk dasar ini. Baik, silakan uji kemampuan kalian, asah kemampuan kalian dengan mengerjakan 8 soal berikut. Boleh didiskusikan jawabannya di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.